modal minim dan untung cepat. Begini cara budidaya ikan lele kolam terpal. Halo sobat, selamat datang kembali di channel kami Ide Usaha. Seperti biasa, kami hadir untuk menyajikan segudang informasi menarik seputar dunia bisnis. Hari ini kita akan membahas tentang cara budidaya ikan lele kolam terpal dengan modal minim tapi untung cepat. Kamu pasti sudah tidak asing lagi dengan ikan lele yang banyak disukai oleh berbagai kalangan. Sebanding lurus dengan permintaan lele di pasar, yang tidak pernah absen sama sekali. Artinya, ini menjadi sebuah peluang bagus untuk memulai usaha, bukan? Ya, betul. Budidaya ikan lele dengan modal minim tapi untungnya bisa cepat banget. Biar kamu nggak penasaran, pastikan untuk menonton sampai selesai, agar tidak salah paham. Namun sebelum lanjut, klik dulu tombol loncengnya ya, biar kalian gak ketinggalan info terbaru dari channel ini. Number 1. Bentuk kolam terpal. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah membuat kolamnya terlebih dahulu. Kamu bisa menyiapkan terpal sesuai ukuran. Kemudian dicuci bersih agar bau lem maupun bahan kimia yang menempel bisa hilang semua. Setelah dicuci bersih, keringkan selama kurang lebih 1 hari. Jika sudah, segera pasang terpal sesuai dengan ukuran kolam yang ada. Kamu bisa menggunakan kerangka dari bambu, besi, dinding, maupun yang lainnya sebagai penyangga dari terpal tersebut. Kalau sudah terpasang, isi air hingga ketinggian kurang lebih 20 cm. Tunggu selama 1 minggu, guna pembentukan lumut sekaligus pertumbuhan fitoplankton agar dapat terbentuk. Karena itu bisa jadi pakan alami untuk ikan. Kemudian tambahkan lagi air sampai ketinggian 80 cm. Diamkan selama 1 minggu lagi. Dan jangan lupa untuk menyebar daun singkong maupun pepaya di atasnya. Itu dimaksudkan agar air kolam berubah jadi warna hijau. Air hijau mampu mencegah bau yang disebabkan oleh penguapan air kolam. Number 2. Penentuan benih yang bagus. Selang kolam terpalnya sudah jadi, selanjutnya kamu perlu mencari bibit lele yang unggul. Benih yang bagus diklaim bisa tumbuh seperti indukannya. Lalu seperti apa ya ciri-ciri dari bibit yang berkualitas? Pertama, punya gerak yang lincah dan agresif. Kedua, ukurannya sama rata, dari ujung kepala sampai badan. Punya warna yang lebih berkilau atau terang. Terakhir, hasil dari indukan yang unggul pula. Jadi jangan asal pilih benih ya. Kalau mau hasil pertumbuhan ke depannya juga bagus. Number 3. Penebaran benih. Kalau kamu punya ukuran kolam 2 meter x 1 meter x 1 meter, maka bisa disiapkan benih sebanyak 1000 ekor. Ukurannya cukup 1,5 sampai dengan 2 inci saja. Kalau kamu mau ternak dalam jumlah yang lebih banyak lagi, maka tinggal disesuaikan saja dengan perbandingan sesuai angka tersebut. Benih yang sudah dibeli, simpan dulu ke wadah tertentu, lalu direndam pada kolam agar bisa menyesuaikan diri dengan baik. Karena kalau tidak bisa stres dan bakal menjadikan bibit-bibit itu jadi mati. Caranya gampang banget loh. Siapkan saja bak, lalu isi dengan air kolam. Masukkan benih tadi ke dalam bak dan diamkan selama 20 sampai dengan 30 menit. Jika sudah, bibit bisa dibawa ke kolam terpal dengan cara memiringkan bak tersebut ke dalam kolam, agar benih-benih tersebut berenang ke kolam dengan sendirinya. Bagusnya lagi, waktu penebaran dikerjakan di malam ataupun pagi hari, sebab kondisi air kolam relatif stabil. Number 4.
Menyortir lele. Setelah menunggu umur lele lebih dari 20 hari, sudah waktunya untuk disortir. Kamu bisa prioritaskan lele dengan ukuran 9 sampai dengan 13 cm. Penyortiran ditujukan agar bisa memisahkan lele sesuai dengan ukurannya. Atau bisa juga disortir dari dua ukuran, yakni lele besar dan kecil. Kalau disatukan, maka lele yang kecil bisa kalah dengan lele yang besar. Dan bisa-bisa kalah pertumbuhannya. Number 5. Pengelolaan kualitas air. Di kolam, airnya bisa berkurang karena proses penguapan. Jadi kamu bisa menambahkan air agar posisi ketinggian air kembali normal. Tingkat air 20 cm pada bulan pertama, 40 cm di bulan kedua, dan 80 cm di bulan ketiga. Kolam yang berwarna hijau menandakan kalau kualitas airnya sangat bagus, sebab ikan satu ini tidak suka air jernih. Kemudian, kalau warna air tersebut sudah berubah jadi kemerah-merahan, tandanya siap untuk dipanen. Number 6. Mengatur kedalaman air. Jangan biarkan kolam terlalu dangkal karena ada proses penguapan. Itu hanya akan membuat ikan-ikan di dalam air terasa panas dan gampang mati. Untuk itu kamu harus menambahkan dedaunan seperti daun talas, singkong, eceng gondok, dan yang lainnya. Fungsinya tak lain untuk membuat suasana di kolam lebih teduh. Hebatnya lagi, tanaman peneduh tersebut mampu menyerap racun yang terkandung dalam kolam. Di samping itu, lele punya sistem pernafasan menggunakan labirin. Jadi ketika bernafas, lele tidak bergantung dengan oksigen dalam air. Malahan dengan kondisi oksigen yang minim, ikan tersebut bisa bertahan hidup dalam air yang berlumpur. Sekalipun lele tidak suka air yang jernih, tapi kondisi kebersihan kolam harus selalu dijaga ya. Number 7. Pemberian pakan. Pemberian pakan bisa dikerjakan 3 kali dalam sehari, pagi, siang, dan sore. Bisa pula 4 kali, yakni jam makan malam, tergantung dengan kebutuhan makan itu sendiri. Apalagi ketika lele masih berukuran bibit. Yang lebih cepat lapar, jadi intensitas pemberian pakan bisa ditingkatkan. Kalau sudah besar, jadwal makan bisa dikurangi atau 3 kali sehari sudah cukup. Jangan sampai memberi pakan secara berlebihan, karena kalau terlalu kenyang ikan itu bisa mengambang di kolam alias mati. Begitu juga sebaliknya, kalau kelaparan ikan lele bisa memakan sesama. Sebab lele ini memiliki sifat kanibal. Berikan pakan yang bernutrisi seperti karbohidrat, vitamin, lemak, dan mineral yang bisa kamu temukan pada pelet atau pakan lele. Number 8. Pengendalian hama dan penyakit. Tahukah kamu, berlebihan memberikan pakan bisa menyebabkan pakan-pakan itu jadi mengambang dan tidak termakan. Kalau tidak segera dibersihkan, maka akan menyebabkan amonia beracun bagi ikan tersebut. Ada pula hama dari binatang seperti burung pemakan ikan, kucing, dan yang lainnya, yang harus dicegah dengan cara membuat portal atau pagar di sekitar kolam. Selain itu, jangan sembarangan memasukkan air ke kolam, sebab kalau ada bakteri dan parasit bisa menyebabkan penyakit. Untuk itu, sesekali kamu bisa memberi tanaman peneduh di kolam tersebut, agar bisa mencegah parasit sekaligus menjadikan air kolam tampak hijau.
Number 9. Masa panen. Setelah menunggu kurang lebih 90 sampai dengan 100 hari, lele-lele di kolam siap dipanen. Walaupun begitu, kamu juga harus tetap menyortir ikan untuk memilih mana yang layak untuk dijual dan mana yang masih harus dibudidayakan lagi. Mengingat tidak semua lele berukuran sama. Bisa jadi masih ada lele yang kecil, jadi harus dimasukkan lagi ke dalam kolam. Idealnya, lele siap panen bisa berjumlah 4 sampai dengan 7 ekor per kilonya.